Halo, Mama Nande. Kali ini akan ngobrolin tentang bayi kuning ya, Mak ya. Dan bayi kuning pada bayi baru lahir ataupun di minggu-minggu awal kelahiran ini cukup menyita perhatian dan menggalaukan mama-mama yang punya bayi. Gimana? Kamu juga merasa galau, Mak? Ini akan Mama jelasin, mudah-mudahan penjelasan Mama yang sederhana ini bisa membuat kegalauan kamu di rumah berkurang. Oke, jangan lupa follow Instagram @sekolahmak dan subscribe YouTube Sekolah Emak. Baik, yang pertama Mama bahas adalah kenapa bayi kuning bisa terjadi. Nah, bayi baru lahir itu akan memiliki banyak sekali sel-sel darah merah yang nantinya sel-sel darah merah itu akan tua dan hancur dan mengeluarkan zat kuning, namanya bilirubin. Nah, jadi bayi-bayi yang kuning itu adalah bayi-bayi yang kelebihan kadar bilirubinnya. Nah, harusnya bilirubin itu akan dimetabolisme ataupun diurai oleh hati sehingga nanti keluar zat kuningnya itu melalui buang air seni atau pipisnya bayi dan juga buang air besarnya bayi. Nah, biasanya bayi baru lahir nih, kadang-kadang organ hatinya itu tidak bekerja secara maksimal gitu, ataupun mungkin produksi bilirubin yang berlebihan sehingga tidak bisa diurai oleh hati, sehingga sebagian memang keluar dari pipis dan juga BAB, tapi sebagian lagi akan masuk ke jaringan kulit dan selaput mata. Makanya bayi yang kuning itu akan kelihatan kok selaput matanya itu kok kekuning-kuningan ya gitu, dan kulitnya kok kelihatan kuning gitu. Nah, kalau Mama dan juga tim bidan Sekolah Emak turun ke rumah klien, itu biasanya pandangan mata kita itu berbeda. Nah, kalau orang tua atau keluarga si bayi biasanya level kuningnya itu 2 tingkat di atas kita. Kalau kita lihat masih biasa, tapi kalau keluarga ini sudah berbahaya. Barangkali karena khawatir ya, Mak ya, ataupun panik gitu dengan kejadian ini. Nah, bayi kuning itu pun, Mak, tidak selamanya berbahaya. Jadi kuning pada bayi baru lahir dan beberapa minggu pasca kelahiran itu dibedakan menjadi 2, yang fisiologis atau yang normal dan juga yang patologis atau yang tidak normal. Nah, kalau misalnya bayi kuning normal, ya itu sebenarnya tidak perlu diberikan terapi apapun. Mereka bayi-bayi ini akan berkurang kuningnya dengan sendirinya gitu. Tetapi kalau misalnya dia kuning tapi tidak normal gitu ya, dia ini harus dirawat lanjutan. Kalau di rumah sakit biasanya dilakukan terapi sinar atau fototerapi, lihat tingkat keparahannya gitu ya. Nah, sekarang Mama akan jelasin sebenarnya yang kuning normal itu yang bagaimana. Nah, nanti misalnya Mama lihat bayi Mama kok selaput matanya dan badannya tuh kok kayaknya kuning ya. Nah, lihat gejala-gejala yang menyertai ada apa enggak. Bayi aku kuning tapi kok minumnya banyak, buang air besarnya juga banyak, sering ya, pipisnya juga sering, nafsu minumnya biasa malah kuat, bayinya kelihatan tenang, anteng, happy, terus badannya nggak ada menunjukkan gejala-gejala kayak nggak nyaman gitu. Nah, ini berarti bayinya masih dalam kondisi yang normal gitu ya, Mak ya. Tetapi kalau kamu misalnya menemukan ini bayi aku kuning tapi kok ada gejala-gejala lain yang menyertai, contohnya demam. Ya, demam misalnya temperatur lebih dari 37,6 derajat Celcius. Terus bayinya malas minum. Terus kemampuan ngisap ASI, misalnya bayinya minum ASI itu jauh berkurang. Bawaan rewel, terus susah tidur, susah bangun. Terus kelihatannya bayinya kok kayak sakit gitu, badannya nggak nyaman. Nah, kalau kamu menemukan
bayi kamu seperti itu, cepet-cepet deh pergi ke dokter ataupun konsultasi ke dokter anak yang terdekat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih bahayanya kalau misalnya kita mengalami kadar bilirubin yang terlalu berlebihan dan tidak diatasi ya. Nah, ternyata kadar bilirubin yang berlebihan itu bisa menyebabkan kerusakan ya pada sel-sel otak, dan pada tingkat yang lebih parah lagi dia bisa menyebabkan kerusakan otak yang permanen atau Ken icterus. Oleh karena itu ini harus diatasi apabila menemukan kadar bilirubinnya yang tinggi. Ya Mak ya. Bagaimana kita mengetahui kalau bayi kita itu kadar bilirubinnya tinggi ya? Tentu dengan pemeriksaan darah. Jadi kalau misalnya kita temukan bayi nih kok kuningnya udah beda ya. Jadi bukan hanya di selaput mata dan juga di kulit, ini sudah di telapak tangan, di kaki ya. Itu kelihatan kuning. Nah, cepet-cepet deh pergi ke rumah sakit ya. Nah, di situ akan dilakukan pemeriksaan darah dan ditemukan berapa kadar bilirubin bayi kita. Nah, kalau misalnya ternyata ambangnya udah tinggi, terapi yang biasa dilakukan di rumah sakit adalah terapi sinar. Jadi bayi disinari tujuannya untuk memecah molekul-molekul bilirubin itu supaya lebih gampang dicerna oleh hati, dan akhirnya nanti keluar dia melalui pipis bayi dan juga melalui BAB bayi. Nah, tetapi kalau misalnya kuningnya normal atau fisiologis ya, kita juga bisa melakukan sesuatu gitu ya. Ada upaya-upaya untuk menurunkan kadar kuning bayi kita itu dengan beberapa cara ya. Yang pertama adalah dengan cara menjemur bayi. Jadi menjemur bayi dilakukan rutin setiap pagi. Nanti Mama Nandi akan buat sendiri khusus menjemur bayi ya, jam berapa dan fungsinya apa. Kemudian tujuan dari menjemur bayi ini adalah membuat bayi mendapatkan vitamin D, itu yang utama. Yang berikutnya adalah membuat bayi ini supaya dia nafsu minumnya jadi bertambah. Setelah dijemur kan gerah tuh, banyak keringat keluar dan akhirnya bayi jadi pengen banyak minum. Nah, dengan banyaknya bayi minum, terutama minum ASI ya. Jadi di dalam ASI itu ada protein yang bisa mengikat si bilirubin sehingga mudah dicerna di dalam hati dan juga di dalam usus. Nah, di ASI itu, makanya bayi-bayi kita kalau bisa dikasih ASI ya, ASI eksklusif 6 bulan. Jadi di dalam ASI itu ada zat pencahar. Ya, jadi kalau bayi ASI dia buang air besar minimal 7 kali. Nah, itu masih wajar gitu. Kenapa? Karena di dalam ASI itu ada zat pencahar. Jadi kalau bilirubinnya itu keluar dari BAB dan pipis, tentu akan berkurang akhirnya kadar bilirubin yang ada di dalam tubuh bayi. Nah, itu yang bisa kamu lakukan di rumah. Ya, Mak ya. Jadi jangan galau, jangan stres, tetap optimis, tetap happy, dan bersyukur bahwasanya kita diberikan kesempatan untuk memiliki dan juga merawat bayi-bayi kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi nanti dengan Mama Nande di video-video berikutnya.